lebih baik kita tidak parsial, di mana pada saat kita menjurnal PPH kalau ada terhutang PPN ya plus PPN-nya juga, bahkan kalau ada pajak daerah dan sebagainya. Cuman kita slide standarnya seperti ini. Jadi nanti kalau kita sudah bekerja kembali ke Direktorat Jenderal Pajak, baik itu sebagai akun representatif maupun pemeriksa pajak atau petugas pemeriksa pajak, atau misalnya ditanya oleh wajib pajak, ini bagaimana proses pencatatan dan sebagainya, kita harus menjelaskan. Nah, menjelaskan ini saya tegaskan lagi ya, bahwa apabila suatu perusahaan sudah melakukan pencatatan atau pembukuan, kita tidak serta-merta menyalahkan jurnal dan sebagainya, atau nama akun, yang penting informatif dan tujuannya baik dan sebetulnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya, kalau untuk proses kuliah ini ya memang nama akunnya apa, yang ini harus debit, harus kredit dan sebagainya. Cuma nanti kerja fiskus kita nggak bisa menyalahkan, salah jurnalnya, kalau nama akunnya salah. Tapi yang penting pengungkapan secara komersial itu kan versi mereka ya. Tapi kalau bagi fiskus nih, yang penting secara pajaknya dia sudah jadi benar gitu loh. Nah, makanya saya selalu mengharapkan Anda pemahaman konsep ya, pemahaman konsep bahwa ini terjadi transaksi ini, logisnya atau seninya mencatat bagaimana harusnya seperti ini. Tapi untuk kepentingan kita di stan ya, nama akun, jurnal dan lain-lain ini memang baku supaya nilainya maksimal. Tapi tetap lagi kalau memang saya menilai dari ujian, kalau sepanjang Anda mengerti atau misalnya kadang-kadang soal juga nggak bisa jelas ya, di situ kan terkadang ada beberapa soal atau studi kasus yang memang tidak informatif, sehingga si penjawab itu akan membuat beberapa asumsi, ya kan, akan membuat beberapa asumsi. Yaitu saya lebih familiar ya, karena memang dan namanya membuat soal, terkadang si pembuat soal juga akan ada ketidaksempurnaan. Nah, itu kembali lagi ke sini. Jadi saya lebih cenderung mengajak ya pembelajar ini supaya bisa mengerti secara konseptual kejadian ekonominya gimana ya. Nanti pas saat di lapangan ini si wajib pajak mencatatnya namanya akun apa. Jadi nggak terlalu menyalahkan kacamata kuda gitu loh. Kalau memang dia hanya salah nama akun, hanya salah ini, ya udah biar nggak apa-apa. Yang penting dia tidak ada itikat baik untuk menghindari pajak atau bahkan menggelapkan pajak. Itulah konsep kita ya. Jadi saya mengajarkan tuh lebih cenderung ke konseptual. Ini sebenarnya transaksinya apa, peraturannya gimana, sehingga harus pengungkapannya gimana. Nama akun silakan, kemudian pas melaporkan pajak baik untuk SPT masa, SPT tahunan, PPh badan atau orang pribadi yang harus pembukuan itu benar ya. Tapi untuk proses perkuliahan ini, proses UTS dan ini, kita tetap harus ngikut ngikut optimalnya adalah ngikut bahan tayang, bahan ajar dan sebagainya. Oke. Betul. Nah, kita berbicara di akuntansi ini ya, untuk pajak penghasilan. Otomatis pajak penghasilan itu kan yang dibayar sendiri sama yang dipungut, dipotong orang lain. Yang dibayar sendiri itu otomatis di sini PPh pasal 25 dan 29. PPh pasal 25. Jadi kalau di pengantar hukum pajak dulu ada istilah MPS sama MPO. MPS itu menghitung pajak sendiri, MPO itu menghitung pajak orang lain. Nah, seharusnya kalau murni saat assessment 21, 23, 24 dan 26 itu nggak ada. 4 ayat 2 itu nggak ada. Semuanya bayar sendiri. Tapi kita kan nggak mungkin kecukupan dari tenaga, dari fiskus dan mungkin di beberapa negara maju outputnya kurang. Kenapa? Lebih banyak dibayar sendiri. Kenapa? Manajemen datanya udah bagus. Jadi nggak terponta-ponta kayak di Indonesia yang memang kita lagi berusaha, bukan menghujat ya, tapi kita lagi berusaha untuk manajemen data, bisa data one, big data, kemudian data satu, apapun yang dikatakan, kemudian di DJP udah online ke berbagai instansi, kementerian dan lembaga gitu kan untuk manajemen data ini. Kemudian
Yang dipotong atau dipungut pihak ketiga itu menghitung pajak orang lain. Ada 21 pegawai, 22 banyak variabelnya. 22 itu kalau dihafal bingung. Ya. Kalau pas lagi belajar pasti ingat kita, tapi setelah belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru lupa lagi. Contohnya pedagang pengumpul, solar, elektronik, semen kena 2,5, ada yang kena 7,5, ada kena 12,5 dengan kondisi-kondisi tertentu yang diatur di situ ya. Di situ banyak sekali variabel PPh 22. 4 ayat 2 dan pasal 15 ya. Di pasal 15 enggak. Pasal 15 itu ya bayaran ya. Kemudian pasal 29 dibayar sendiri juga. Oke. Nah, untuk PPh 25 berarti kan memang dia prepaid uang muka pajak, maka di sini pajak dibayar di muka PPh pasal 25. Kalau nanti ujian, ya tapi coba dihafal. Misalnya PPh pasal 25 dibayar di muka, akunnya berubah, atau PPh pasal 25 saja, bagi saya dianggap benar. Gitu ya, tapi bukan menyepelekan ya. Udah, jadi yang penting konsepnya ya. Jadi PPh badan dibayar di muka pasal 25 ya nggak masalah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang nanti setelah bekerja juga kita akan menemukan berbagai nama akun. Jadi bukan tidak serta saya bukan menyalahkan bahan ajar ini, tapi saya menyampaikan apa yang kejadian di lapangan nanti terjadi. Karena kita belajar itu kan untuk bekerja. Apalagi Anda ini kelas alih program, udah pernah bekerja dan akan bekerja lagi ke Direktur Jenderal Pajak, udah jelas pasti AR dan petugas pemeriksa pajak atau fungsional itu relatif hampir 80% lah. Kalau saya pengalaman diklat ya dulu, masih diklat. Nah, jadi pas saat kita melihat akun pajak dibayar muka PPh pasal 25, kita tuh yang penting konsepnya, namanya di perusahaan lain PPh pasal 25 aja, udah jelas konsep kita ngerti. Oh iya, prepaid. Kecuali yang anomali. Kemarin kan kita belajar saldo normal, ya kan? Saldo normal berarti normanya prepaid ada di debit saldonya. Tapi kalau nggak normal ada apa? Nah, disitulah nanti kita letak ininya apa? Akuntansi pajak itu ya, ingat ya, bukan kita mau menjurnal. Pembelajaran akuntansi pajak untuk D3 STAN itu bukan kita mau menjurnal, bukan kita mau membuat SPT, bukan kita mau membuat rekonsiliasi fiskal, tapi lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Kenapa? Kita jadi fiskus. Anda kan fiskus. Anda kan bukan mau pindah ke jadi akunting perusahaan kan? Anda pun tidak mau pindah ke taxman di suatu perusahaan. Tapi fiskus itu mengerti jurnal yang benar itu bagaimana konsepnya, sehingga kalau akun-akun ini kalau memang masih hanya salah akun udah biarin aja. Mengerti mana yang laporan SPT yang benar itu komprehensif, mulai opening balance, ada transaksi ekonomi, kemudian ada standar-standar SAK, SAKMA, SAK etap, SAKMKM, SAK syariah, sama PSAK. Anda harus mengerti ini satu entitas itu harus pakai standar yang mana. Kalau Anda misalnya WP-nya nanti Bank Muamalat, Mandiri Syariah, maka Anda harus melihatnya SAK syariah. Kalau Anda misalnya WP-nya bisa di bawah 4,8 dan dia bukan badan, maka dia akan EMKM. Tapi kalau badan tetap pembukuan SAK etap, ya enggak? Badannya yang mana? Badannya kepemilikan. Kenapa? Nah, orang CV yang memang 2 orang berkumpul tanpa saham itu CV, itu namanya badan. Nah, kalau badan gitu SAK etap. Ya, seperti itu. Oke. Apakah semua harus ada jurnal? Tidak. Kalau orang pribadi yang usaha ya di bawah 4,8 ya tidak harus ada jurnal. Ya. Orang di bawah 4,8 tidak harus ada jurnal. Kenapa? Secara undang-undang.
Secara undang-undang nggak harus jurnal karena pencatatan nggak perlu ada jurnal sebetulnya. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa, ya kan? Karena accounting life cycle yang ada itu memang suatu proses pembukuan yang didefinisikan di pasal 28 Undang-Undang nomor KUP ya, Undang-Undang KUP. Oke. Jadi bagi saya nih, ya bagi mahasiswa saya, kalau untuk ini harus mengerti konsepnya. Ya, nama akun selama ujian ini ya layaknya ini. Tapi nanti kalau misalnya PPH 25 saja, ya udah saya nggak benar. Ya kan? Jangan khawatir gitu. Karena bagi saya penting ilmunya dan experience Anda, bukan masalah hanya nama akun. Nama akun beda Pak dengan bahan tayang dan bahan ajar. Bagi saya nggak masalah. Ya, nanti kerja juga bisa ribuan nama akun. Oke. Nah, PPH pemotongan pemungutan. Ya. Makanya kalau saya ini kalau tugas-tugas dan lain-lain itu bukan masalah ini, masalah kalau ada penugasan itu biar Anda mengerti, bukan berarti hanya masalah nilai aja. Anda mengerti, apalagi Anda pegawai yang tugas belajar. Nanti akan kembali ke masing-masing ini untuk langsung bekerja. Ya kan? Dan jangan malu-maluin alma mater. Nggak ngerti jurnal, nggak ngerti rekonsiliasi, ntar ditanya siapa dosen akpernya. Pak Tatan itu kan ya, saya yang malu gitu kan. Oke, pemotongan pemungutan. Nah, dalam hal ini seharusnya kan self assessment itu murni yang bayar itu si destinataris pajak gitu ya, yang akan dibebani, yang akan membayar, yang melakukan administrasi perpajakan. Namun karena memang untuk kemudahan dan memang perlu bagaimana caranya dibuat sistem supaya uang bisa masuk tiap saat dan peraturan itu seolah-olah dipaksakan dan memang memaksa, maka withholding, si pemberi penghasilan harus memotong. Nah, secara psikologis kalau itu pemberi penghasilan tidak memotong, maka penghasilan akan dilaporkan oleh si penerima penghasilan dan menghitungnya otomatis dari sejarah tahun lalu dengan menghitung PPh pasal 25 ya enggak. Nah, kalau si pemberi penghasilan langsung memotong kan si penerima penghasilan nggak bisa apa-apa, langsung uang masuk kas negara. Namanya uang udah masuk kantong untuk bayar pajak itu bukan masalah nasionalisme ya. Jadi kalau untuk agama relatif sedikit yang sadar ke situ, tapi nasionalisme udahlah, banyak sekali unsur-unsur depending atau nanti atau berusaha efisien, termasuk saya juga. Kenapa saya bisa ngomong, karena saya juga relatif secara kalau tidak ingat rasa nasionalisme, kemudian negara ini lagi membutuhkan, ya terkadang terganggu. Ya udahlah nanti pajak telat, STNK ya udah nanti, PBB telat juga bayar ya sudah nanti. Padahal duit itu kan dibutuhkan oleh lembaga ya untuk pemerintah. Tapi terkadang saya juga masih terganggu, udah biarin aja nanti. Belum ini uangnya kepake dulu gitu kan. Kepake lupa aja. Oke. Nah, kalau kita berbicara akuntansi PPh output, secara konseptual kan PPh itu ada final dan non final. Final itu tidak dapat dikreditkan, ya. Dikreditkan itu di dirinya sendiri, ya. Di siapa yang dipotong, siapa yang diambil uangnya. Makanya saya protes di PPh pasal 26 undang-undang itu PPh 26 dikatakan final, itu kesalahan besar dalam undang-undang. Jadi, tapi nggak apa-apa, undang-undang buatan manusia pasti ada salahnya juga. PPh 26 itu nggak final, nggak bisa dikatakan final atau tidak. Kenapa? Yang mengatakan final itu adalah si negara tempat domisilinya. Ya laporannya di sana kan, laporannya di negara itu dia mengatakan kayak PPh 24 final nggak? Ya di negaranya sana kita nggak bisa kan, di negara yang pemberi penghasilan itu mengatakan di Indonesia 24 final, ya, atau di kota Bandung itu final, ya nggak bisa. Makanya saya bilang undang-undang aja bisa salah gitu kan, karena yang bikin manusia. Dalam, nah kemudian tidak non final itu ya bukan sebagai utang karena dia harus utang. Nah, PPh final juga utang, cuma suatu saat di akhir tahunnya ya dia dapat diperhitungkan dengan kewajiban pajaknya bagi yang dipotong loh, atau bagi yang dipungut ya. Tapi kalau yang final itu tidak dapat
dibebankan, dikreditkan. Nah, bisakah dapat dibebankan? Tergantung. Nanti kita bahas. Oke, kita yang familiar, yang paling banyak terjadi transaksi adalah PPh 21. PPh 21 pertama kali kita saat terhutangnya kapan? Kenapa? Kita kan jurnal itu tergantung transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi dibuktikan dengan bukti. Harus ada bukti. Buktinya elektronik nggak peduli. Jadi pembayarannya Pak ini langsung transfer gaji. Ya elektronik, yang penting ada bukti. Ada bukti gitu kan. Nah, jadi yang penting ada bukti. Nah, jadi 21 punya orang lain, punya karyawan, dipotong. Misalnya taruh gaji 10 juta, dipotong 1 juta, berarti dikasih 9 juta, ditahan sama kita 1 juta. Nah, bukti itu slip pembayaran gajinya itu bahwa ada gaji 10 juta dipotong 21, dibayarkan 9 juta. Nanti bisa langsung digabung dengan bukti kas keluar atau dibikin pembukti dulu ya, atau kas keluarnya itu juga yang jadi bukti jurnal. Yang penting ada bukti. Nah, 1 jutanya apa Pak? 1 jutanya misalnya bisa satu slip misalnya dengan tanda pemotongan itu gaji 10 juta ditulis dipotong PPh 1 juta maka dibayar kas 9 juta, bukti kas keluar 9 juta, rinciannya seperti itu. Nah, bukti itu bisa jadi apa, rekapan PPh 21 yang dipotong, bisa bukti pengeluaran, bisa bukti pembayaran gajinya 10 juta, bukti pemotongan yang bukan diberikan, rekapan bukti pemotongan yang akan dipakai perhitungan di menghitung 1721A2A1 ya kan. Kemudian di bukti kas keluarnya 9 juta. Satu bukti bisa jadi tiga akun, pasti 3 akun kan. Biaya gaji 10 juta. Kas 9 juta. Utang PPh 21 1 juta. Kas 9 juta. Nah, satu bukti jadi mempengaruhi 3 akun. Nah, kemudian saat terhutang PPh 21 itu saat dibayarkan atau saat dibebankan terlebih dahulu. Maksudnya gimana Pak? Suatu kejadian di tahun 2000 waktu saya audit gitu kan, ada suatu perusahaan marah dikenakan withholdingnya hampir karena dia membayar, dia kolaps mau bangkrut. Kemudian di 1 tahun pajak kalau nggak salah tahun 2000-an gitu, tahun pajak dia bayar gaji hampir mungkin dari 12 bulan tuh motong PPh 21 tapi tidak dibayarkan. Ya, tidak dibayar. Kenapa? Kok perusahaan udah mulai kolap. Nah, kita periksa kemudian ditagih dan sanksinya motong tidak menyetorkan itu 100%. Mereka nggak sadar. Ya kan? Nah, jadi bukti kan, jadi alat bukti dia sudah motong dari transaksi ini, kas ke karyawan dikurangi, kas ke karyawan dikurangi hampir 5 miliar selama 12 bulan, tapi tidak dipakai. Ya memang rasional secara ekonomi. Kenapa? Uang dipotong dipakai operasional pabrik waktu krisis kalau masalah tahun 98 dan ini ya, dipakai untuk bayar gaji. Nah, kita tetapkan kita lagi kolap mau jadi dia punya kas mau bayar ini PHK, tapi di utang pajak kan mendahului di SKP sama kita, jadi rekening mereka diblokir. Nah, sampai si WP-nya itu demo ke ini, karyawan WP itu demo ke kantor pusat. Jadi uang PHK-nya dia tidak dikeluarkan karena memang rekeningnya diblokir untuk pembayaran pajak. Nah, tapi kan kita sebagai fiskus ya tidak bisa ngambil kebijaksanaan di situ. Tetap pajak harus terhutang walaupun itu diperiksanya misalnya tahun 98, diperiksanya tahun 2000 berapa gitu loh ya. Tahun 2002-an gitu, tahun 2002-an. Nah, jadi yang saat terhutangnya itu berarti di tahun 98-nya. Saat terhutang. Jurnalnya harusnya di sana. Di jurnal tapi hutang pajak, tapi nggak dibayar-bayar. Nah, dapat tertelusuri dari situlah ilmunya ya. Ini saat terhutangnya. Jadi bukan saat dibayar, kecuali saat pembayaran mendahului. Ya, dibayar bisa mendahului gaji untuk ini karena memang mau Natal mau ini gaji untuk bulan Januari ke bulan Desember didahulukan dibayarnya, atau bonus untuk yang akan ini bayarkan dulu, bonus tahunan di Desember karena mau Natal cuti bersama gitu kan. Atau misalnya sekarang nih perusahaan-perusahaan bonus untuk bulan November karena ada cuti bersama dibayarkan bulan Oktober walaupun nanti pembayarannya di November.
Nggak apa-apa kalau udah dibayar dari potong duluan. Ya. Oke, di Per 16 2016. Tapi ini konseptual juga, nggak masalah. Nah, contoh ya, PT Enjo melakukan pembayaran gaji 165 juta, dana pensiun yang dibayar pegawai 202 juta setengah, dan PPh yang dipotong 1 juta 750. Ya. Biaya gaji 165. Kemudian utang iuran pensiun. Nah, uang pensiun itu dibayar pegawai, maksudnya jadi tanggungan pegawai yang bayar si perusahaan, tapi jadi beban pegawai. Daripada dibayar dulu ke pegawai semuanya, kemudian nanti ditagih lagi atau pensiunnya, iuran pensiun dibayarkan, ditahan. Jadi yang dikasihin ke karyawan dikurangi 2,5 juta, tapi perusahaan jadi punya utang ke yayasan dana pensiun. Oke, jadi jurnalnya seperti ini. Ada pertanyaan di jurnal pertama? Cara kejadian ekonominya seperti itu. Gajinya 165, PPh-nya 150. Si orang tersebut diikutkan yayasan dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan dan jadi beban pegawai. Daripada dikasihin dulu duitnya semua, nanti mereka pegawai bayar sendiri karena memang kontraknya juga pasti dengan pemberi kerja, maka si yayasan dana pensiun yang nyuruh, Pak jangan dikasihin, kalau dikasihin susah nanti. Biasanya kalau ini bahasa premannya gitu. Sebenarnya dalam MOU tertuang bahwa akan dibayar oleh perusahaan walaupun jadi beban pegawai. Maka ditahanlah sama si perusahaan. Jadi kas yang diterima jadi berkurang, kurangi ya udah untuk si karyawan harusnya bayar ke kas negara 1,750 dan ke yayasan dana pensiun 2,5 juta. Seperti itu kejadiannya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, oke ya, masih bisa diikuti. Kemudian kalau dibayar dana pensiun ya udah seperti jurnal bawahnya. Nah sekarang pembayaran gajinya 240. Nah nanti ini ya, nanti di Pak di aku nanti di mana di WP ini gajinya kok dirinci sih? Ada gaji pokok. Ini kan jurnalnya 240 langsung gaji ya, 240 gaji. Terus nah, tapi di tempat saya nih ada gaji tunjangan. Di sini tidak langsung biaya gaji, tapi gaji 2 juta, tunjangan transport 20 juta, tunjangan makan 20 juta. Jadi salah dong Pak jurnalnya, kenapa biaya gaji langsung 240? Ya ngapain nyalahin jurnal? Dan kita nggak perlu koreksi WP. Kenapa mereka mencatat seperti diurai itu? Accounting is art, accounting is responsibility. Jadi dia ingin menggambarkan berapa sih gaji pokoknya, berapa sih misalnya di sini transportnya, berapa tunjangan makannya, biar bisa memberikan layanan informasi terhadap stakeholder si pengguna. Ya kan pengguna itu si minimal atasannya, kemudian pemegang saham atau misalnya pemerintah dan sebagainya. Karena kalau dirinci kan, oh ini tunjangan, oh ya tunjangan makan sekian, oh tunjangan transport sekian gitu ya. Mereka langsung menyalahkan. Kalau misalnya langsung biaya gaji seperti ini, atau misalnya Pak waktu belajar jurnalnya biaya gaji aja langsung 240. Kita sibuk dengan WP, ya ngapain dia ngomongin kayak gitu? Ya kan? Karena di sini di WP men-split atau merincikan lagi akun-akunnya. Nah, kemudian premi asuransi 480.000, 600.000 total 1.080.000. Nah, dibayar oleh PT Oke. DHT 8880 dan dibayar pegawai, maksudnya dibayar pegawai itu beban pegawai ya. Jadi yang beban perusahaan 4.880. Yang iuran pensiun, yang beban perusahaan 2,5 juta. 4.880 tambah 2,5 juta. 7.380 ya. Ini beban perusahaan 7.380 ya. Iuran THT
jadi beban perusahaan 7.380.000. Aztec 480, dan premi asuransi kematian 600.000. Jadi 1.080. Ini biaya perusahaan dan jadi komponen gaji. Bukan komponen gaji. Komponen yang diperhitungkan sebagai objek PPh 21 untuk yang premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian. Tapi untuk JHT tidak dikenakan PPh 21. Kenapa? Karena nanti pas pensiunnya akan dipotong 21. Jadi dalam ini pasti di outputnya ya, kita belajar di outputnya. Oke, jadi jurnalnya Aztec tadi 1.080.000 dapat dibebankan asal izin Menkyu. Kemudian ada THT dan pensiun 7.380.000 yang jadi beban perusahaan. Tapi hutangnya ke pensiun sama ke THT 13.880. Kenapa? Karena kasnya yang harus dibayarkan ke karyawan itu berkurang. Ditahan untuk diberikan kepada ini ke yayasan dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan itu. Seperti itu. Nah, kemudian utang PPh 21 6.275 ya, dan sisanya kas dan bank itu yang akan yang dibayarkan kepada si karyawan. Oke, sampai ini ada juga yang ada akun-akun yang ditanyakan. Nggak ada? Oke, saya. Nah, bagaimana kalau diberikan tunjangan pajak? Nah, tunjangan pajak ini memang utang PPh 21 dalam 275 pada prakteknya. Jadi tunjangan pajak itu ya, kalau ditanggung perusahaan berarti perusahaan yang bayar pajak. Kalau di atas normal ya, zona pertama normal. Kalau di bawah yang kedua beban pajak ditanggung perusahaan tapi direkonsiliasi fiskal dikoreksi positif pada saat mengisi SPT. Nah, kalau yang terakhir dikasih tunjangan. Nah, kekurang tepatan dikasih tunjangan. Tunjangan berarti gajinya coba lihat, gaji nambah 6.275 ya. Tapi kasnya nambah juga ya. Kas kenapa? Si yang 233.500 1080 beban pajak dijadikan tunjangan jadi dua jadi beban tapi tidak beban pajak, jadi tunjangan masukan. Cuma memang di sini biasanya kalau jadi tunjangan nanti pakai rumus supaya sama dengan antara, karena kalau jadi tunjangan utang pajak PPh 21 akan naik. Karena tunjangan itu objek PPh 21 ya nggak, pas dimasukkan jadi tunjangan maka penghasilan kena pajaknya jadi naik bagi karyawan, maka hutang PPh 21 juga naik. Nanti dapatnya pakai rumus ini ya. Kalau dihitung manual trial and error susah, pakai rumus. Oh iya, jadi match antara tunjangan dengan beban pajak pajak terhutang. Tapi untuk Pak gimana untuk ujian? Ya ikuti aja ini dulu, pajaknya sama. Nah, kenapa kita bukan sebagai ini yang, tapi kalau nanti udah kerja banyak ya udah jadi bikin rumus gampang sekali, nanti copy ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke. PPh 22 ingat waktu terhutang, impor yang paling familiar ya nggak? Familiar impor. Kemudian pemungut, bendaruan pemungut, ya penyerahan kepada pemungut, kemudian semen, kertas, mobil, baja, kemudian pedagang pengumpul, BUMN tertentu. Apa lagi 22? ATPM, otomotif. Ya betul ya, otomotif ya, ATPM ya. Terus barang mewah, ya kan? Nah, ya, tapi rumah mewah biasa orang pribadi yang menggunakannya, jarang jurnal. Oke, yang penting mereview lagi ya. Nah, ini ada impor barang, ya, yang masuk dan sebagainya. Pembelian barang instansi pemerintah, tadi disampaikan. Semen, industri kertas, baja, otomotif, kemudian migas, khususnya solar yang untuk Pertamina dan bukan Pertamina, ingat ya.
pembelian barang dari pedagang pengumpul. Akuntansinya ya tergantung. Kita yang banyak familiar impor aja ya. Sekarang saya tanya, belajar di dasar pengenaan pajak PPh pasal 22 berapa? Oke. Dan dihitung dari mana? KMK, Pak. Nilai impornya dikali kurs KMK. Kalau di yang 97 juta ya, Pak? BIC silakan kok. Yang 97.325 itu. Dikali PP. Kenapa, Pak? Juta 22 yang benar, silakan dikotret dulu. Kotret itu apa sih? Dioret-oretin. Silakan. Cara menghitung PPh pasal 22. Cara ya, bukan jumlahnya aja, cara yang benar. EIF itu yang 10.000 dikali dengan kurs KMK, Pak, yang 9.300. Terus ditambah dengan bea masuk. Bea masuknya 250 dikali 9.300. Itu kalau di total hasilnya 95.325.000. Itu nanti dikali sama. Bea masuk berapa? Bea masuk dapatnya gimana? Bea masuknya 250 ini dikali dengan KMK, Pak. KMK 1.300. Sudah. Ada yang menyempurnakan? Jumlahnya sama. CIF itu disoalkan diketahui 10.000 dikali 9.500 dari kurs tengah BI, hasilnya 95 juta. Kemudian BM itu diperoleh dari 10.000 kali 2,5%, 250, 1.300. Hasilnya 2.325.000. Total nilai impornya sebesar 97.325.000. 97.325.000. Kemudian itu sebagai dasar perhitungan PPh 22, Pak. Coba dikalikan, benar nggak? Bukan, Pak. Hasil 2.133.125 kalau 2,5. Ya udah, Suci sama sudah ya. Satu lagi siapa lagi? Udah. Tapi dia tadi setuju. Untuk mengubah itu berlaku saat itu, Pak. Baru Nilai impornya berapa nilai impornya? Bea masuk di mana CIF-nya itu 10.000 US dollar, kemudian bea masuknya 250 US dollar, sehingga totalnya adalah 10.000 dan kurs KMK yang berlaku yaitu 9.300, baru dikalikan dengan tarif PPh pasal 22 impor, Pak, sebesar 2,5%. Sehingga hasilnya adalah 2.300.000 PPh pasal 125. BIC-nya siapa nih? Dia, Pak, dia. Iya, Pak. Ya, dia tolong browsing deh. Pemberitahuan impor barang. Formulir. Atau yang lain juga boleh, siapa yang duluan dikirim ke WA saya. Kosongan juga nggak apa-apa. Formulir pemberitahuan impor barang. Atau ke grup, ke WA grup ya. Ke grup. Siapapun yang duluan tolong di-share.
Mau PDF, mau apa terserah. Oke, makasih. Ini siapa nih? Mel. Ya, kita buka dulu ya Mel ya. Makasih Mel. Yang lain juga boleh buka. BC berapa nih? BC 2 keyboard barang kan? BC 20 ya. Barang ya. Saya share dulu biar semua lihat. Mana nih share? IB. Oh, nggak muncul ya? Saya. Terus download dulu. Share screen PB-nya nggak muncul. Sudah bisa, tapi yang lain coba dipelajari paling bawah hitungannya yang udah ya. Yang PB itu. Saya download dulu kali, lupa. Oke, saya buka. Buka. PB-nya muncul nggak? Oke, ini ya muncul ya. Nah, coba dilihat halaman belakang ini. Nah ini tarif HS negara asal tarif PPN dituliskan jumlah jenis bantuan, jumlah nilai CIF, cost, insurance, and tax ya. Nah di sini di angka ini ya FOB price ini ya, kemudian nilai CIF. Jadi dirupiahkan dulu. Ya, nilai CIF di angka 26. Ini ke share ya, yang tadi makasih yang saya tadi Amel ya. Tolong kasih reward.
inilah yang jadi proses aja, proses penghitungan nilai CIF dalam falas dikalikan dengan kurs KMK, maka nilai CIF dalam rupiah. Kemudian di sini ada kode HS, buku HS, ya. Kemudian di negara asal ditulis, kemudian di 34 ini dituliskan tarif biaya masuk tambahan, tarif PPN, tarif PPNBM, tarif cukai, tarif PPH. Ya. Ini jumlah nilai CIF. Barulah angka ini dikalikan tarif, ya, dituliskan di sini rupiahnya. Jadi cost, insurance, and freight, ya, CIF ditambah dengan, nah, ini baru CIF nih yang atas, ya, baru CIF. Setelah rupiah CIF, ya, setelah rupiah CIF, barulah ini biaya masuk cukai. Nah, PPN, ya, di ini emang rumusnya berbeda, CIF ditambah biaya masuk. PPN, PPNBM, dan PPH ini dihitung persentase CIF plus biaya masuk dan kos lainnya. Maksud saya penjelasan ini adalah untuk menggambarkan bahwa menghitung itu dirupiahkan dahulu. Ya, kalau melihat ini. Walaupun angka nilainya sama, cuma prosesnya akan berbeda. Bisa dimengerti ya dengan penampakan seperti ini. Jadi nilai CIF itu ada falas dikalikan kurs KMK dengan biaya masuk, dan ini baru dihitung pajak-pajak lainnya. Itu proses penghitungan yang benar, walaupun nilai rupiahnya nanti relatif sama. Itulah yang saya inginkan, ya, jelaskan. Nah, pertanyaan saya dimengerti, ya? Pak, izin memastikan Silakan. dikalinya dengan kurs KMK dong ya Pak, benar ya? Oh. Betul, kurs KMK. Kalau nilai ini kan ini untuk kan KMK itu yang di slide itu pembelian nilai persediaan untuk mencatat persediaannya. Ya, mencatat nilai persediaan, kalau dibayarnya kalau dalam bentuk utang berarti pakai nilai kurs setengah BI falasnya. Tapi kalau tunai berarti ngapain pakai kurs setengah BI? Orang kita dapat dolarnya saat itu, ya udah dolar kita dihitung dengan nilai berapa. Kalau makanya di dalam, ada nggak yang pernah membaca, kita sibuk dengan dan berkali-kali dan tahu kurs KMK gitu. Ada yang nggak pernah baca prolognya kurs KMK? Enggak. Iya, KMK-nya sendiri dibaca di depan sebelum ada angka-angka kurs itu. Kurs KMK yang berlaku untuk dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, bla bla bla. Untuk kepentingan menghitung pajak-pajak negara. Nah, di situ ya, berlaku antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi maksudnya setelah dirupiahkan itu jadi dasar pengenaan pajak. Setelah dapat dasar pengenaan pajak, kalikan tarif pajak yang terutang. Dan tergantung
yang seperti yang sekarang jadi fiskus tidak belajar konseptual. Sebelumnya saya kan produk, jadi argumentasi dengan wajib pajak atau konsultan tentang kan nggak enak